Ketika orang itu tidak mampu untuk komit dengan perusahaan atau dengan kapalnya, maka otomatis kecenderungannya paling banyak dia akan menjadi troublemaker di situ. Bagaimana coach ketemu seperti itu? Nasihati kalau perlu. Tarik, ajak ngopi bareng. Bisa nggak? Nggak bisa. Kalau saya nih jauhi. Karena frekuensinya pasti jelek. Pasti akan jelek. Terlepas dari siapapun. Saya tidak ada pesanan apa-apa, cuma semua diklat yang saya selenggarakan, beberapa diantaranya kasusnya ini tidak mampu berkomitmen kepada perusahaan. Saking tidak mampunya, dia nggak sadar, dia telah meludah kencing dan berak di sumur di mana dia minum. Kan nah itu. Jadi dia tidak sadar kalau dalam komunitasnya itu, dalam suasana kantornya itu, dia jadi anjing, dia jadi penjilat. Tapi dia nggak sadar. Teman yang baik adalah memberikan kritik, nasihat, bukan kritik, Pak. Mengingatkan boleh. Kalau kritik nanti jadi berantem dengan berbagai cara. Kasihan Pak, karena dia nggak sadar. Kecuali dia sudah sadar, oh berarti memang dia DNA-nya anjing banget. Iya. Aku yakin yang di kantor reseh, ya, yang berisik tadi, kaum anjing tadi, itu kalau di rumah sama istrinya kicep. Yakin saya, nggak punya mentalnya itu tempe itu, yakin. Dia mencari frekuensi lain Pak, karena itu jiwa kelelakian ataupun jiwa keinginan, gitu. Itu tuh alami Pak. Bukan berarti kemudian pulang dari sini nanti langsung waduh, nggak gitu juga bos, gitu. Artinya Anda benar-benar berada di level seorang istri itu benar-benar takzim apa bahasa itu? Takdim sama-sama. Jadi tunduk, taat dan patuh dengan ikhlas sampai berada di level mengabdi. Setuju nggak? Bapak-bapak tepuk tangan dulu lah. Pernah dengar distraction maker nggak? Saya dibayar untuk ngancurin perusahaan orang. Setelah rusak, dibangun lagi sistem baru. Ayo, itu distraction maker Pak. Mau nggak mau kan jadi tahu. Ini gini. Saya ngajar bapak-bapak ibu sekalian ini memang dikira saya nggak banyak tahu. Tahu Pak. Makanya kalau yang sakit hati ya rasain sakit hati. Supaya apa? Bangkit. Kebenaran yang akan membawamu pada satu titik, satu kondisi, tim itu solid. Kerja di tim solid Pak, indah luar biasa. Betul Pak. Bahagia luar biasa. Bapak bayangkan saya di Papua dengan kondisi yang seperti itu Pak. Kalau saya nggak solid Pak, saya dan level sampai terbawah nggak solid Pak. Kayak apa Pak? Solid Pak, saling menjaga, loyal sama temannya. Bagaimana kemudian lagu-lagu yang saya ajarkan tadi iramanya ke situ semua. Semoga itu menjadi ruh baru buat para bapak-bapak sekalian. Ya, tepuk tangan ya. Jadi gini, orang yang kemudian masih bingung dengan kemana uangnya, saya agak nggak tega kamu bahas banyak. Bingung saya juga. Kira-kira itu masuk nggak Pak? Kalau tadi yang saya jelaskan masuk ke level rasa tadi Pak. Bersyukurnya itu loh. Maksud saya kayak yang tadi. Nah, kalau itu masih terjadi Pak, aduh, mana tadi? Sebentar. Nah, ini nih kayaknya. Nah, perasaannya ini habis mulu Pak. Gaji jangkrik, gaji ontek ya. Kemana ini? Habis terus nih. Jadi rasa yang disampaikan
gimana mau nambah Pak? Ya nggak nambah-nambah Pak, karena rasanya di situ. Rasa itu yang ngeri Pak. Gara-gara rasa Pak, udah lahir Pak anak-anak baru Pak, generasi-generasi baru muncul dari rasa. Bukan sekedar kata I love you, tapi I want to live with you. Pakai rasa. Nah, yang dirubah dari mana? Dari sini. Sama tadi Pak cara mengatasinya. Yang dirubah dari sini. Kalau masih ada di antara kita yang kemudian masih bingung kok duitku habis kemana, nah berarti harus ada tindakan yang dilakukan untuk menjawab pertanyaan itu, mengirimkan informasi baru sehingga perasaannya yang tadinya perasaannya itu loser menjadi perasaan yang bersifatnya why. Nah, kurang seperti itu. Saya tidak cuma ngomong. Ya silakan. Gimana? Untuk membangun rasa bersyukur. Ya. Dengan komponen-komponen yang tadi sampaikan. Ya. Rasa bersyukur itu sudah ada pada saat bergabung di suatu perusahaan yang sekarang sebelumnya ya. Ya. Dan komponen-komponen bersyukur itu mungkin yang saya katakan kurang lebih saya sudah K3 ya. Keluarga anak 3. Ya. Paham. Proporsinya gaji tak dan swasta SDID semua Pak. Ya. Dan besar biayanya. Ya. Saya jujur Pak, apa yang sampaikan adalah tadi secara logika mengadopsi harus berpikir dengan positif seperti itu kurang lebihnya. Dan rasa bersyukur dengan aktual kadang-kadang laki-laki yang berlogika, laki-laki berlogika. Apakah saya harus lebih mengejar atau saya bersyukur? Oh ya, oke, saya akan jawab dengan data ya Pak ya.